12 atau bisa juga melalui sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta. Pagi ini kami akan berbincang juga di kesempatan Jakarta pagi ini bersama dengan analis kebijakan transportasi serta perkotaan Jakarta dengan Pak Azaz Tigor Nainggolan. Selamat pagi, Bung Tigor. Pagi Mbak Binda, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Bung Tigor gimana kabarnya pagi ini? Baik, saya lagi di Solo ini Mbak Binda. Oh, sedang di Solo baik. Kita minta waktunya Iya, ya sebentar iya, untuk iya. berbincang ini terkait mengenai Bentar dulu Mbak, selamat ya. ulang tahun juga ya buat RRI Oh, ya. terima Sukses selalu kasih. di udara dan di darat ya, buat RRI Amin, amin. Pro 1. Ya, terima kasih Bung Tigor. Bung Tigor, ini tema polling pagi ini ya bersama pendengar yang terbanyak dipilih yaitu terkait mengenai Gubernur DKI Jakarta, Pramono bantah isu soal kenaikan tarif parkir di Jakarta. Jadi sebelumnya memang ada postingan ya yang diunggah dari di Sub DKI Jakarta terkait mengenai penyesuaian tarif parkir. Namun akhirnya sudah disampaikan juga ya oleh Gubernur karena memang harus melalui persetujuan Gubernur. Nah, ini Ya, berbicara soal tarif parkir, sebenarnya kita dulu pernah juga ya, kalau tidak salah membahas pernah. terkait mengenai lahan parkir nih di Jakarta. Dan ini juga masih menjadi polemik, ada yang bilang ini lahan basah dan juga terkait mengenai tarif parkirnya sendiri. Sebenarnya bagaimana nih melihat hal tersebut, Bung Tigor? Ya, gini Mbak Binda ya dan juga pendengar Pro 1 ya, RRI. Jadi itu sudah di declare oleh Gubernur Pak Mhm. Pramono Anung bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan tarif parkir. Tapi Oke, memang di berita sebelumnya Kadisub ya Safrin Liputo mengatakan akan menaikkan tarif parkir, tapi sudah dibantah ya. ya. Nah, Mhm. cuma memang berkembang ada pemikiran bagaimana Jakarta ini parkirnya bagus karena ketika Oke, kita masuk ke kota Jakarta, sebagai wajah, salah satu yang paling kelihatan adalah parkirnya, Mbak, di iya. Jakarta. Yang jadi susah, jadi tujuan langsung orang lihat parkir, lalu Mhm. lintasnya kan gitu ya, Mbak ya. Nah, Iya. parkir ini seperti kita pernah diskusi beberapa waktu lalu ya, itu Mhm. punya tiga fungsi. Fungsi dia subsistem transportasi atau alat Mhm. bantu transportasi untuk memecahkan masalah transportasi di kota yang bersangkutan. Oke. Mhm. Ya, yang kedua adalah sumber pendapatan daerah atau PAD. Iya. Yang ketiga dia adalah layanan publik, ya. Mhm. Nah, sebagai subsistem dia membantu. Harusnya parkir ini ketika membuat manajemen parkir tujuannya untuk membantu masalah transportasi di kota Jakarta. Apa itu kemacetan? Oke. Ya, nah kemacetan salah satunya adalah karena tingginya pengguna kendaraan bermotor pribadi. Kenapa orang tinggi pakai kendaraan bermotor pribadi, bawa mobil, mau motor? Mhm. Karena parkirnya gampang, Mbak. Di Oh, Jakarta ini oke. Mhm. gampang dan murah. Iya. Kan kadang ada tuh Jakarta parkir, Mbak, 5.000 seumur hidup, Mbak. Waduh. Lain kalau di RRI kan gitu ya, pakai jam-jaman kan gitu. Mhm. Ya. Mhm. Nah, ada parkir yang motor 2.000 udah sesukanya. Dan gampang parkir, Mbak, di mana di Jakarta. Hmm. Parkir di mana aja bisa. Mau di Iya. badan jalan, mau di taman, mau di gedung kan gitu. Padahal badan jalan Mhm. nggak boleh. Tapi kita lihat nih kalau kita masuk kota Jakarta, badan jalan itu tempat parkir, Mbak. Iya. Kenapa? Mhm. Parkir liar kan? Duitnya Betul. banyak. Duitnya banyak. Mmm. Gitu loh. Nah, orang berpikir juga nih orang-orang teknis transportasi, wah kalau gitu parkirnya dibuat mahal aja deh. Supaya orang nggak mudah menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Mhm. Mhm. Salah satunya adalah dengan menaikkan tarif parkir. Iya. Ya kan gitu. Mhm. Nah, persoalannya udah siap belum kita tarif mahal, Oke. ya? Nah, Iya. kalau pengalaman di negara-negara lain, misalnya di Singapura gitu ya, Mbak ya, di Mmm. Kuala Lumpur ya, itu memang mahal, Mbak. Kita kalau dibandingin sama Kuala Lumpur, eh, kalau di Kuala Lumpur itu kan per jamnya bisa sampai 4 ringgit, Mbak ya, mobil. Mhm. 4 ringgit itu kali kali 3.500 itu sekitar 12 tambah 14.000 Oke. per jam ya. Nah, Jakarta mobil 5.000 per jam, 5.000 ya. ya Mhm. kan? Mhm. Nah, jadi berpikirnya gitu, tekan apa lewat salah satu dengan parkir. Tapi kan nggak melulu cuma kalau mengurai kemacetan Jakarta itu bukan hanya dengan parkir, harus ada kebijakan yang lain yang Mhm. mengikuti.
Karena nih masalah lalu lintas Jakarta ini udah kronis, Mbak. Udah komplikasi, Mbak, kalau orang itu sakit gitu loh, Mbak. Udah ada jantungnya, udah ada paru-parunya, udah ada Iya, tensinya segala macam. Jadi nggak bisa satu satu pendekatan untuk menyembuhkannya. Jadi nggak bisa cuma parkir doang dimahalin gitu loh, Mbak. Harus dilihat mhm, juga misalnya yang lain. iya, Kebijakan apa, pengendalian penggunaan motor pribadinya bisa ERP juga, electronic road pricing, ya nggak? Terus betul. angkutan umumnya dibuat jadi pilihan, ya mudah diakses, aman, nyaman, dan terjangkau tarifnya. Nah, Mhm, jadi kalau masalahnya jangan cuma berpikirnya naikin tarif parkir. Nah, saya nih nggak tahu nih Kadisub nih, Safrin Liputo ini apa gitu loh. mhm, Berpikirnya mhm. kenapa mahalin tarif parkir, kan gitu. Iya, artinya memang Pak harus saya ada bilang, kebijakan yang beriringan begitu ya, tidak bisa tapi juga semata-mata ada lagi Mbak Bina, ya? harus siap dulu Pemprovnya, Oke. aparaturnya. Jangan korup, Mhm, karena gede duitnya Mbak. Misalnya gini, iya, kemarin kan tuh baru tuh Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur kan bikin jumpa pers ya, mengenai mhm, pencapaian kinerja Jakarta APBD 2025 sampai Juli. mhm, Ya kan? Nah, di situ saya lihat di bahan ya laporannya beliau gubernur itu pendapatan jasa parkir itu hanya 300 miliar, Mbak, setahun. oke. Dengan jumlah kendaraan bermotor 14 juta di Mhm, Jakarta. Nah, mhm, saya hitung-hitung, Mbak, dengan penggunaan sepeda motor parkir 3 jam per hari ya, terus iya, 3 jam mobil per hari dengan jumlah yang digunakan masuk ke parkir gedung karena jasa parkir itu kan pajak parkir, Mbak, betul. yang didapatkan oleh operator parkir sebesar 10%. Mhm, Nah, targetnya Jakarta cuma dibikin Dinas Pajak Badan Pendapatan Daerah itu 300 miliar. Saya hitung-hitung, Mbak, mhm, dengan 3 jam penggunaan 10% kendaraan yang masuk parkir di kawasan gedung ya, dengan pajak parkir, itu bisa 660 miliar, Mbak. wow, Bisa mhm, 2 kali lebih. betul, iya, Nah, gitu loh. Iya kan? Nah, inilah makanya ada manipulasi, pergeseran-pergeseran angka, Mbak. Gampang aja. Nah, kalau mau dinaikin, saya sih oke-oke aja tadi ya, Mbak. Tapi ada kebijakan mhm, lain juga yang mengikuti. betul, mhm, Ya. mhm, Kedua, lihat juga situasi sekarang. Seperti apa ekonomi masyarakat. mhm, Ketiga, siap nggak aparaturnya? Nggak korup. mhm, Saya, Mbak, kalau bicara pendapatan parkir, dengan tarif yang sekarang nih ya, Mbak, lima iya, ribu mobil per jam, 2.000 motor per jam, ya, bisa menghasilkan pendapatan 6 triliun, Mbak, per tahun. iya, iya, Ya, mhm, bayangin Mbak, parkir banyak banget Mbak mhm, di gedung. iya, Kantor saya yang parkirnya kecil aja Mbak ya, itu kerjasama nih Mbak sama pengelola parkir swasta. Itu mhm, bisa mendapatkan pendapatan Mbak, 100 juta Mbak per bulan. wow, mhm, Kecil loh Mbak. Nah, bayar pajaknya berarti kan 10% tuh Mbak. iya, Ya, 10 juta Mbak. Lahan parkirnya kecil Mbak. Nah, kalau mhm, Jakarta nih, ini berapa duit bisa dapat? Nah, kalau saya hitung-hitung bisa 6 triliun, Mbak. Dari restribusi parkir dan pajak parkir. Kalau restribusi parkir itu yang parkir-parkir di badan jalan, Mbak. Yang iya, dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pemprov mhm, DKI Jakarta melalui UP Parkir. mhm, Itu yang paling gede, Mbak, pendapatannya, Mbak. iya, Nah, jadi kalau saya lihat, ya udah saatnya belum menaikkan tarif parkir. Saya setuju yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Ya, belum ada nih. mhm, Karena memang beliau sedang mempersiapkan dulu nih infrastrukturnya, manajemen iya, parkir. Gitu, Mbak. mhm, Ya, jadi baik. Pak Kadisub jangan buru-buru gitu. Iya. Nah, ini tapi kalau kita ngomong soal terkait mengenai tarif parkirnya sendiri, ya, sebenarnya berapa ideal besaran tarif parkir yang ideal di Jakarta ini, Bung Tigor? Karena ada juga nih yang kemarin sempat dikaji dari teman Instran ya, katanya bahwa kisaran 30.000 begitu untuk tarif parkir. Nah, ini sebenarnya idealnya tarif parkir untuk Jakarta seperti apa pandangan Bang Tigor? Kalau tarif parkir jangan patok-patok aja 30.000, Mhm, ya mhm, kan? Kalau misalnya di perbatasan gitu, Bekasi sana Mbak, Jakarta sama Bekasi di Panggodok Gede gitu Mbak, mhm, 30.000 ya kesian dong masyarakatnya. Padahal tuh kawasan perbatasan tuh harus murah Mbak.
di situ harus dibangun park and ride. Oke. Nanti ada kendaraan umum masuk dari sana ke kota. Jadi orang bawa mobilnya yang Mhm. dari Bekasi parkir di park and ride di perbatasan. Oh. Jadi nggak bisa dipatok 30.000. Nah, Mhm. di di Perda Parkir, Mbak, itu sudah ada, Mbak, masalah tarif. Karena saya ikut Mhm. membuat dalam proses pembuatan perda itu, Mbak, Perda Parkir Jakarta, ya, nomor 5 tahun 2014 kalau tidak salah, ya. Itu dibagi per zona, Mbak. Tarif Mhm. parkir itu besarannya dibagi zona A, B, C. Zona A itu yang paling mahal, Mbak, kalau mau dibuat. Zona B itu yang sedang-sedang saja gitu loh. Zona C itu yang murah, Mbak. Oke. Ya. Nah, bagaimana menentukan zonanya? Tergantung demand dan peran lokasi tersebut. Demand-nya tinggi nggak dia? Ya, demand parkirnya, kebutuhan parkirnya. Nah, Iya. itu jadi standar. Yang kedua sedang, yang ketiga rendah. Jadi dan fungsinya seperti apa? Nah, kalau di tengah kota pasti mahal, Mbak. Mhm. Bagaimana cara menghitungnya? Berdasarkan PBB aja. RRI kan Merdeka Barat ya, Mbak ya. Iya. Ya kalau Merdeka Barat PBB-nya per tahun berapa duit per meter? Gitu aja kan. Iya nggak mungkin sama lah Heeh. sama Pondok Gede kan Betul. tarifnya. Nah Mhm. kayak gitu-gitu loh Mbak. Tapi Iya. fungsinya juga dilihat. Dia kalau misalnya di pinggir kayak park and ride nggak mungkin mahal. Justru orang diajak parkir di situ, nyaman, murah, mobilnya taruh di situ, motor taruh di situ, lanjutkan perjalanan ke tengah kotanya dengan angkutan umum. Oke. Iya, Itu Mbak. termasuk ini kan juga kendaraan ada juga yang memang bukan hanya kendaraan pribadi, kendaraan operasional begitu ya? Betul. Mhm. Nah itu Mhm. dibedain. Lihat, lihat dulu. Jadi jangan main patok oh 30.000. Ini kayak orang Oke. lelang jadinya. Si Darmanin Tias ya. Yang Baik. ngomong itu Darmanin Tias ya. Tapi setidaknya ada nggak sih Pak, sebelumnya mungkin yang sudah pernah juga menjadi bahan diskusi terkait mengenai tarif parkir yang memang ideal di Jakarta begitu kisarannya? Kalau yang paling mahal itu yang di zona apa namanya zona A itu Mbak ya, Mhm. oke deh masih bisa 20.000 buat mobil per jam Oke. Mhm. ya. Yang sedang-sedang di zona B itu bisalah 15.000 Hmm. ya. Yang C itu 10.000 buat mobil per jamnya. Motor mengikuti kayak gitu Mbak. Oke. Tapi itu kita lihat dulu ya, jangan juga main main ini gitu loh ya. Itu kan hitungannya pada masa beberapa tahun lalu, Mbak, hitungannya. Iya. Situasi ekonomi juga sedang ya tidak seperti sekarang gitu kan. Mhm. Ya, itu juga harus jadi pertimbangan gitu loh. Terus kalau sekarang kan juga kendaraan public transportasi umumnya udah lumayan bagus. Mhm. Ya kan? Udah bagus dong integrasinya kan transportasi publik Jakarta ya. Ada Iya. Transjakarta, ada LRT MRT. Jakarta, ada MRT Jakarta gitu loh. Mm. Ya bagus sudah bagus gitu loh. Nah itu harus jadi pertimbangan ketika menentukan tarif parkir dan juga harus kreatif Mbak bikin strategi manajemen parkirnya Mbak. Mhm. Ya kalau dinaikin nih kan sekarang pajak parkir cuma 10%. Iya. Jangan-jangan nanti tarifnya naik hanya menambah pendapatan swasta, operator parkir swasta. Ke PAD-nya Hmm. ya nggak boleh Mhm. juga dong, ya kan? Iya. Mhm. Ya, pajak Baik. parkir naikin dong. Nggak Iya. boleh dong memperkaya operator swasta. Ya Oke. kan gitu. Tapi berarti kalau yang dari sepantau dari Bang Tigor ini terkait mengenai apa yang sudah dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta, namun memang sudah sedang mempersiapkan mekanismenya begitu ya untuk Yang saya tahu begitu, Mbak, karena saya pernah diundang juga oleh DPRD hmm, mhm, beberapa bulan lalu membahas bagaimana manajemen parkir di Jakarta ya. mhm. Waktu itu juga bagaimana menata parkir liar karena banyak masalah Mbak parkir liar. Iya. Bayangin aja Mbak di depan di Istiqlal tuh yang orang ziarah dan berdoa parkir busnya 300.000 Mbak. Belum naik udah naik sendiri dia. Iya. Coba parkir di lapangan Banteng Mbak mobil Mbak kan banyak nih sekarang kegiatan di kota Jakarta ya sampai malam Iya. gitu ya. Itu parkir mobilnya berapa Mbak? Itu di daerah dekat GI itu Mbak, Mhm, dekat mhm. dekat RRI itu berapa per jam? 20.000. Nah itu jangan Iya. sampai bocor dulu. Makanya saya bilang harus siap juga gitu Iya. strateginya gitu, infrastrukturnya untuk itu. Jangan sampai bocor kayak tadi. Pajak parkir kok dan pendapatan daerah mentargetkan hanya 300 miliar per tahun gitu kan. Mhm. Saya hitung-hitung cuma 3 jam 10% dari jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dapatnya 600
60 miliar per Itu tahun. kalau memang dikelola dengan Mendingan baik ya saya, Pak ya, sesuai ya. ya, saya sih mau aja Mbak jadi kepala UP parkir Mbak, penanggung jawab parkir Jakarta Mbak. Iya, Mhm, terus mhm, juga kan katanya mau bikin BUMD parkir ya supaya pendapatannya nggak ini bagus, nggak mhm, bocor. Menurut saya kalau saya hitung itu malah rugi kalau bikin BUMD. mmm, Dia kan hanya dapat bagi hasil keuntungan. mhm, mhm, Nah, makanya harus harus kreatif juga gitu loh. oke, Jangan sampai kejadiannya gini, orang yang sudah taat bayar parkir diperes terus gitu, dinaikin terus gitu loh, Mbak. Harus mhm, kreatif cari yang lain gitu loh iya, dari sisi parkir. Makanya strategi membangun sistem manajemen parkirnya harus kreatif, jangan cuma naik naik berpikir cuma naik doang gitu loh. mhm, Nah itu mhm, yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Jangan iya, sampai itu memeras gitu loh. mhm, Makanya dia lagi kaji. Waktu itu saya diundang. Nah, saya bilang kalau kalau gitu yang pajak. Saya baru nulis juga Mbak Bina, nanti saya kirim. iya, Bagaimana memaksimalkan parkir-parkir liar supaya nggak liar gitu loh Mbak. oke, mhm, Gitu loh. Dan itu belum memberi pendapatan buat daerah, tapi juga kenyamanan buat masyarakat mhm, yang mhm, selama ini belum 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 bijak membayar parkir. Ya kan? iya Gitu loh. iya, Jangan yang baik, udah bijak seperti kita ditekan terus gitu loh Mbak. mhm, mhm, Nggak fair juga gitu loh. Banyak orang yang parkir tapi nggak pernah bijak nih membayar parkir. Terus banyak operator yang nakal juga, pajak parkirnya dikecil-kecilin. mmm, Padahal masyarakat udah bayar tadi. Lah iya, kok cuma gini loh, harusnya kayak pajak parkir itu bergede Mbak. Saya mhm, ngitung kecil tuh Mbak, minimal banget tuh 660 miliar per tahun. Kalau bisa paling nggak minimal 1 triliun Pak per tahun tuh dari pajak parkir. Bisa dapat Mbak. iya, Gampang sekarang kontrol sekarang. Mbak kalau parkir di mall, mhm, susah apa gampang Mbak sekarang? Masih susah kan Mbak? iya, mhm, Dan kita harus lihat, udah ada teknologinya. Oh, hijau, kosong nih. iya, Nah, itu kan bisa juga dibuat teknologi. Berapa yang dipakai tuh SRP-nya, satuan ruas parkirnya, betul, gitu loh. Pajak hiburan, pajak restoran, itu connecting loh, Mbak, ke Badan Pendapatan Daerah loh. mhm, Hotel-hotel restoran tuh ketahuan langsung, Mbak. Inline, online gitu loh, Mbak. iya, Nyambung. Ya parkirnya bisa dibuat kayak gitu. Teknologi murah kok sekarang ya nggak, Mbak? mhm, mhm, Bikin yang kayak gitu-gitu kan gampang, Mbak. Dan murah. Di Glodok aja bisa pesen. iya, Iya kan? mhm. Gitu dulu 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 RRI nggak pakai ini pakai Zoom sekarang pakai Zoom. Iya, Ya, baik. Jadi memang bisa artinya itu gitu dia ya loh. kreatif ya Pak ya. Memang harus Harus ada hal kreatif, ya seperti kan? itu ya. Mhm, Kan mhm, nggak perlu bikin TV kan RRI kan? mhm. Nanti namanya RTV lagi. Baik. Kalau begitu berarti kita menunggu ya seperti apa nih Yang penting rencana saya dari setuju. gubernur ya. Yang Mhm, misalnya gubernur belum dulu. Ya, iya. saya sih membacanya beliau sedang coba menyusun Oke. ya, strategi Mhm, manajemen parkir yang lebih baik gitu loh Mbak. Ya iya. Pak Kadisub sabar-sabar lah ya. Jangan jangan nafsu banget gitu loh Pak Kadisub. Itu Mbak. Baik. Iya, kita menunggu bersama begitu kalau begitu Bang Tigor. Terima kasih banyak Bang Tigor waktunya untuk Persatu RRI Jakarta pagi hari Sama-sama ini. Mbak Bina dan Salam pendengar sehat selalu. yang bersambung. Sehat. Selamat Yo, pagi. pagi Mbak. Demikian pendengar bersama dengan analis kebijakan transportasi serta perkotaan Jakarta, Bung Azaz Tigor Nainggolan.